Ayo tanggung jawab. Masa nggak dimakamkan itu anakmu? Iya di mana? Di rumahnya Keluarga siapa? keluarga tersebut. Kamu udah ngomong tadi sama si Pak Serwi itu mau dimakamkan di mana? Di rumah keluarga. Kamu kurang, Pak. Cuma kasih obat. Ajarin cara pakai hidup. Jahat sekali. Jadi mungkin dia melakukan ketika istrinya tidak ada, dia memberi obat dan sebagainya. Perannya adalah memesan obat dan dikendalikan di bawahnya kakinya adalah si A. Si A ini yang mengkoordinir semua yang ada di Sulawesi Tenggara ini keseluruhan untuk terkait yang masalahnya aborsi. Punya teman di Sukabumi yang biasa suka obat ya, dikenalkanlah saya ke dia. Jadi saya komunikasinya ke teman ini lewat WhatsApp saja, selalu kamu pesan, sampai sekarang belum pernah kau ketemu muka. Ayo tanggung jawab. Inilah awal mula terbongkarnya praktik aborsi ilegal di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terbongkarnya kasus ini berawal dari kecurigaan pihak rumah sakit terhadap sepasang kekasih yang melahirkan bayi secara prematur. Wanita berinisial NU bersama kekasihnya RA mendatangi rumah sakit untuk melahirkan bayi prematur saat usia kandungannya baru 6 bulan. Kemudian pihak rumah sakit berupaya menyelamatkan bayi tersebut, tetapi hanya dapat bertahan selama 10 menit. Setelah dilakukan serangkaian penanganan medis, NU masih mengalami pendarahan dan kondisi lemas. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya pihak rumah sakit melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Kendari. Tim Buser 77 yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malau segera melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, sepasang kekasih tersebut akhirnya mengakui telah melakukan percobaan aborsi saat usia kandungan baru 3 bulan. Mendapatkan alat bukti yang cukup, Polresta Kendari langsung menangkap NU dan RA. Keduanya diamankan tim Buser 77 Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Kendari di salah satu rumah sakit di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga pada Jumat 19 September 2025. Masa nggak dimakamkan itu anakmu? Iya di mana? Di rumahnya Keluarga siapa? keluarga tersebut. Kamu udah ngomong tadi sama si Pak Serwi itu mau dimakamkan di mana? Di rumah keluarga. Di mana orang tuamu? Kamu udah ngomong orang tuamu? Sementara datang di Kendari. Kapal jam berapa? 10. Kasihan lo tuh. Pengembangan kasus tidak berhenti di situ. Tim segera mengejar pelaku lain yang terlibat dalam praktik aborsi tersebut. Hingga akhirnya polisi menangkap 4 orang, yaitu AS 37 tahun, S 38 tahun, SE 22 tahun, dan J 25 tahun. Itu 10 menit. Janinnya itu perempuan ya, diidentifikasi laki-laki. Anaknya sudah kita makamkan juga untuk mereka. Baik, ini sudah terungkap ya.
Kepala Kepolisian Resort Kota atau Kapolresta Kendari Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol Edwin Louis Sengka mengatakan pelaku utama praktik aborsi ini tidak memiliki latar belakang medis, hanya belajar dari konten di media sosial. Mantan Kapolresta Batang ini menambahkan bahwa saat menerima pasien, pelaku utama S memastikan rumahnya kosong tanpa ada istrinya. Hal ini dilakukan pelaku agar bisnisnya tidak diketahui sang istri. Polisi saat ini berhasil menemukan 10 janin di sekitar rumah pelaku. Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap kasus aborsi ini dalam konferensi pers Kamis 25 September 2025. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 6 pelaku beserta barang bukti 10 janin. Penyedia obat aborsi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengaku pernah bekerja di industri farmasi. Hal itu diungkapkan pelaku S 38 tahun saat ditemui usai jumpa pers di markas Polresta Kendari di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bonggaya, Kecamatan Buah-Buah pada Kamis 25 September 2025. Pelaku S menerangkan dirinya tidak punya latar belakang kesehatan, namun pernah bekerja di perusahaan obat. Ia menambahkan jaringan obat tersebut didapat dari Sukabumi, Jawa Barat. Berawal dari teman yang memiliki relasi di industri obat aborsi. Kita lewat mana? Lewat WhatsApp ya. Satu bulan itu bisa dapat berapa pembeli rata-rata? Dalam sebulan ia bisa menerima kiriman 5 hingga 10 box obat dan tidak pernah bertatap muka langsung dengan penyedia obat, namun hanya berkomunikasi via WhatsApp. Pelaku aborsi dapat dijerat pidana penjara 4 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 346 Kitab KUHP atau Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pelaku yang membantu aborsi juga dapat dikenakan pasal 194 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan sanksi pidana penjara 10 atau 12 tahun. Nah, ini satu papan ini bisa meraup keuntungan 1.500.000 satu strip, 10 janin. Untuk pengembangan lain masih kita dalam pemeriksaan, pengembangan dalam kurun waktu 3 tahun itu berapa pastinya yang. Tapi yang barang bukti yang kita dapat 10 janin. Kita sudah melakukan penggalian ya, tempat-tempatnya tadi pagi sudah dimakamkan. Sudah, kita sudah makamkan dengan baik sesuai agama dan percayaannya masing-masing. Untuk profesi pelaku ini memang nakes atau bukan, Pak? Ya, Bukan. Jadi pekerjaannya yaitu bukan nakes, bukan apa, orang biasa. Pekerjaannya belajar otodidak dan membuka praktek secara mulut ke mulut, manajemen mulut. Jadi mungkin ada ini yang mau aborsi, ke situ, bapak ini ya gitu. Secara terselubung ya, tidak ini. siap. Ini pacaran dah. Ini siap. Ini bulan 10 mau kuliah nih Dan. Makanya mereka dari sepakat untuk meliburkan. Ada yang mencari. Dua obat itu bosnya Dan. Ini ya, Sandy. Ini bosnya juga bandar. Ini Berdua? pacarannya ini ya 2. Sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Praktiknya di rumah atau di rumah sakit atau di mana, Komandan? Di rumah pribadi yang bersangkutan. Cara mendapatkan pasien, Komandan? Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut menyampaikan, menyatakan dia bisa melakukan itu. Akhirnya mungkin karena banyak buktinya bisa, akhirnya banyak yang ke tempat dia. Alamatnya di mana itu, Komandan?
Nah, ini satu papan ini bisa meraup keuntungan 1.500.000 satu strip, ya, satu strip 10 obat. Nih. Berarti dia hanya jual beli obat atau bagaimana Pak? Ya, dia mengajarkan cara pakainya, harus berapa kali berapa, Di bawah lidah. itu, ya. Dia yang mengajarkan. Ini kan Bang, Istri sendiri saja tidak tahu. padahal praktiknya dalam rumah Pak. Iya. Jadi mungkin dia melakukan ketika istrinya tidak ada, dia memberi obat dan sebagainya. Berapa tarifnya? Satu Udah berapa orang? Lapor sini. Kamu kurang, cuma kasih obat. Ajarin cara pakai itu. Jahat sekali kan? Hah? Istrimu tahu? Enggak tahu. Sekarang udah tahu. Anakmu udah bisa ngomong. Bisnis ini kita jalankan sejak tahun berapa? 2023. Iya. Terus ini dulu belajarnya dari mana? Dari teman di perusahaan sebelumnya, kan sebelumnya pernah kerja di perusahaan farmasi. Jadi link ini saya dapat dari teman itu yang sama-sama pernah kerja di perusahaan farmasi, dikenalkan juga dengan temannya yang di Cianjur. Oh, itu sumber dari obat itu ya? Itu kita beli obat itu berapa harganya? 500 sampai 600 ribu per box. Satu box itu. Satu bulan kita bisa beli berapa box? Ya rata-rata 5. Tapi tidak tentu juga, kadang itu 5 box itu sampai 2 sampai 3 bulan. Terus satu box itu berapa strip obatnya? Dan kita jual berapa per stripnya? Sudah menentu dari 6 sampai 130 per stripnya. Per tabletnya. Terus kan awal mula kita tahu obat ini atau punya jaringan di salah satu industri farmasi seperti apa? Ini saya dikenalkan juga dari teman saya yang dulu sama-sama kerja di perusahaan farmasi, punya teman di Sukabumi yang biasa suplai obat, ya dikenalkanlah saya ke dia. Jadi saya komunikasinya ke temannya ini lewat WhatsApp saja, selalu kalau mau pesan, sampai sekarang belum pernah kalau ketemu muka. Berarti transaksi lewat, terus barangnya dikirim lewat mana dong? Lewat ekspedisi. Satu kali kirim berapa box? 5 sampai itu awal-awalnya 5, hanya 2 bulan terakhir ini 10 box. 5 sampai 10 box itu kita bisa kasih habis berapa lama? Anda menentu Pak, kadang kalau 5 box itu bisa 1 sampai 2 bulan, sedangkan kalau 10 kemarin itu ada sekitar 3 bulan. Satu box itu keuntungannya bisa mencapai berapa? Satu boxnya 1 juta sampai 1,5. Untungnya ya. Sementara harga dasarnya 500 berapa? 500 sampai 600. Oh ya, jadi peran masing-masing para tersangka tadi udah kita tetapkan tersangka hasil mekanisme gelar perkara. Untuk si S merupakan bos besarnya dari peranan masing-masing para pelaku. Si S ini perannya adalah memesan obat dan dikendalikan di bawahnya kakinya adalah si A. Si A ini yang mengkoordinir semua yang ada di Sulawesi Tenggara ini keseluruhan untuk terkait yang masalahnya aborsi yang kita ungkap saat tanggal 19 September kemarin. Kemudian masuk lagi nanti ke bawah itu tersangka inisial S, kemudian tersangka inisial T. Jadi perannya mereka perantara melalui si A. Si A ini punya kaki lagi, punya kakinya lagi berdua, jaringannya atas nama TSKS dan TSKT. Sudah kita tetapkan tersangka. Kemudian keduanya, keberempatnya kita tetapkan ke pasal 348 KUHP dan atau pasal 346 KUHP
Junto pasal 5556 KUHP, junto pasal 345 Undang-Undang Kesehatan. Jadi hukuman pidana 12 tahun hukuman ancaman penjara. Siap. Ini pacaran dah. Ini siap. Ini bulan 10 mau kuliah nih Dan. Makanya mereka dari ini sepakat untuk liburkan. Ada yang mencari. Dua obat itu bosnya Dan. Ini ya, Sandy. Ini bosnya juga Bandar. Ini pacarannya ini ya 2. Udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ada potensi pelaku lain dalam kasus itu ada. Itu ada. Kita sudah beberapa nama yang sudah ada beberapa nama yang sudah kita dapat, ada beberapa nama yang kita dapat. Kita akan di mana potensi untuk pelaku yang lain, pasti yang lain. Jadi pasti yang bisa kita sebutkan, belum bisa kita sebutkan menjadi objek. Terus kan obat ini berasal dari Sukabumi, apakah akan dikejar saya obat di Sukabumi? Kita mohon dukungannya, semoga kita hasil akurat semuanya terangkum, semua janin juga semua janin yang sudah kita dapat semuanya lagi berangkat mengejar asal muasal dari obat dan peralatan aborsi yang lainnya. Namun yang membuka praktek ini inisial S sama inisial A, yang pojok kanan dan pojok kiri. Prakteknya sudah 3 tahun berjalan. Tadi kalau kita ngobrol, keuntungan per bulan 9 juta. Dia mendapat keuntungan dari melakukan aborsi. Itu 10 menit. Janinnya itu perempuan ya, diidentifikasi. Laki-laki. Anaknya sudah kita makamkan juga untuk mereka. Baik, ini sudah terungkap ya.